Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih melanjutkan bab tentang tafsir surah Al-Baqarah yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan kemudian mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-160. Kitab suci Al-Quran ya. Dan sudah kita nukilkan beberapa ayat-ayat Al-Quran di minggu yang lalu. Kenapa Bu, Pak? Kok mereka bisa saling mengkutuk bahkan di antara mereka sendiri? Karena memberikan kemudian perumpamaan, dan sudah diberikan perumpamaan yang mulia Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Karena jika orang sudah kemudian ketangkap, pasti mereka kemudian tidak mau ketangkap sorongan, pasti nanti bernyanyi. Nah, pasti nih seperti kejadian wajah ini. Tangkap satu, nah sudah akan bernyanyi, akan mencatut, tahu mencatut, mengigut. Nah, gigit yang lainnya lagi. Nah, makanya itu artinya akan dikutuk semua orang. Yaumul qiyamah, saling tuduh menuduh, ikam gara-gara ikam. Subhanallah, lihat Al-Quran memberikan ilustrasi, perumpamaan, contoh. Wah, ini juga terjadi. Nah, satu ketangkap, satu kehukum, pasti sepaket kena semuanya. Nah, ayo, Bu, Pak. Nah, itu artinya akan dikutuk semuanya. Mana? Mungkin selama ini bingung di Al-Quran, apa? Kok bisa lain-lain ngutuk semuanya? Apa ini? Apa hubungannya? Nah, Bu, Pak. Nah, seperti itulah. Ya, Bu, Pak. Nah, makanya semalam juga kita dijelaskan ya, apa makna dalam Al-Quran ya, jika kemudian tahu aman ahlul qura ya, jika kemudian beriman itu penduduk suatu negeri, la fatahna, kami akan buka barokah dari langit dan bumi. Kenapa? Jika kemudian penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, nah kebaikan itu jika turun, berkah itu juga jika turun, yang dapat lain manusia aja semuanya. Makanya mereka sebagai terima kasih mendoakan semuanya, tumbuh-tumbuhannya, binatangnya, nah tetumbuhannya. Karena apa? Merasakan. Begitu pula jika suatu tempat, negeri banyak maksiat, itu sejatinya semua makhluk Allah Ta'ala mengkutuk. Karena apa? Jika turun balak musibah, itu yang kemudian dapat lain manusianya, semuanya juga akan dapat. Nah, makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Loharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah nampak balak musibah di daratan maupun di lautan gara-gara semuanya maksiatnya manusia, dosanya manusia. Kami berikan itu semuanya ba'dhama amilu, di antara sebab daripada maksiat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali sadar, tobat, mohon ampun dan maaf lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu. Jelas ya? Nah, wayah ini langsung aja kita masuki. Nah, itu ringkasan pengajian kita yang lalu di ayat yang 159 ya. Lanjutannya Ibu Bapak sekalian taala. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ya. Apa Bu, Pak, tafsirnya? Ya. Illal ladzina tabu. Ya. Illal ladzina nadamu. Artinya tafsirnya Bu, Pak, kecuali mereka yang nadamu, merasa sedih. Ala ma sona'u, atas mereka yang perbuat. Sedih daripada apa Bu? Perbuatan maksiatnya, dosanya. Ya. Satu, ya. Sudah kemudian sedih dan kemudian menyesal atas mereka yang perbuat. Wa aslahu, memperbaiki. Nah, tabu itu artinya apa Bu, Pak? Sedih. Ya, kembali pada Allah dengan kesedihan, dengan penyesalan.
ala ma sana'u, ya atas apa yang mereka buat. Ya, nih. Yang kedua, setelah kemudian sedih, wa aslahu, mereka kemudian memperbaiki ma'afsaduhu, apa yang mereka pernah rusak. Memperbaiki apa yang mereka pernah rusak. Daripada perbuatan-perbuatan tadi, maksiat dosa tadi, diperbaiki. Apa? Artinya tidak melakukan lagi, dibaiki, ditambal perbuatannya dulu. Setelah sedih, menyesal, ditambal. Tidak mengulangi perbuatan buruk lagi, ditambal dengan kebaikan-kebaikan saat ini. Pak. Dua. Itu. Waslahu artinya. Kemudian wabayanu. Apa yang disembunyikan dulu? Bayanu itu menjelaskan. Mereka jelaskan apa yang dulu disembunyikan, bil kitman. Yang asalnya disembunyikan. Bayanu linas, dijelaskan lagi hakikatan ma anzalallah, dijelaskan yang dulu mereka kemudian ahlul kitab menyembunyikan kebenaran apa yang pada baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau adalah nabi penutup, pembawa risalah daripada tuntunan Allah penutup. Dijelaskan. Bu, Pak, jika digawe ini semuanya, faulaika, maka mereka yaqbalullahu taubatahum, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Menerima permohonan ampun mereka, menerima ampun maaf mereka. Karena cukup di situ, wa yasmunuhum, bahkan Allah Ta'ala meliputi mereka birahmatihi, dengan rahmatnya. Dan ditutup ayat ini Allah Ta'ala, ya, wa ana tawwabur rahim. Tawwab ini isim mubalaghah. Artinya apa, Bu? Pak, suka, sering, hobi. Untuk apa? Katsirut taubah, menerima daripada penyesalan, daripada ampun maaf, daripada orang-orang yang mau minta ampun dan maaf, ala ibadih, atas hamba-hambanya. Wasiur rahmah bihim, luas rahmatnya. Bahkan mengampuni, wa asfah amma farrata minhum minas sayyi'at, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan pemaaf daripada semua kejahatan, kejelekan apa yang pernah mereka buat. Bu, Pak, banyak ini hikmah yang bisa kita petik daripada ayat ini setelah kita mendengarkan tafsirnya tadi. Bu, Pak, ya, dari sini kita dapati anna taubah hiya amrun datiyun. Taubat itu, Bu, Pak, adalah suatu perkara sesuai dengan kemudian perbuatannya. Makanya Allah Ta'ala tadi katakan, ya, lalladzina tabu wa aslahu. Tabu itu artinya apa, Bu, Pak? Yaitu menyesal daripada apa yang mereka pernah buat daripada dosanya. Jadi kemudian setelah penyesalan tadi Allah Ta'ala katakan apa? Wa aslahu. Apa yang pernah dibuat kerusakan tadi dibaiki, ditambal. Nyaman aja kalau seandainya habis membuat kerusakan misalnya, Bu, ya Pak, ya, buat kemudian kesalahan. Terus kemudian kan ada konsekuensinya. Tidak ada tambalannya. Tidak ada kemudian bahasa kita penebusannya. Jadi jika pernah berbuat kesalahan, dosa ini, apa tebusannya? Untuk menambal penerimaan kesalahan dan dosa tadi. Begitu pula kalau kesalahannya menyembunyikan apa yang pernah disembunyikan, wabayanu, dijelaskan sekarang daripada apa yang pernah disembunyikan. Apa saja yang kamu pernah sembunyikan? Paham, Bu, Pak? Dengan demikian apa? Syaratnya taubat, idan sartu taubati an yauda kulla haq li sahibihi. Berarti syaratnya taubat itu harus mengembalikan hak
ya li sahibihi, pada kemudian orang yang berhak menerima kesalahan dan dosa tadi. Nah, Bu, Pak, di sini makanya Bu, Pak, kalau menyembunyikan ya harus disampaikan. Kalau merusak ya harus ditebus kerusakan yang pernah dia buat. Paham Bu, Pak? Baru dengan demikian Allah Ta'ala akan menerima taubat mereka. Jelas? Nah, ini di sini menarik sekali. Makanya Bu, Pak, pian kan rancak mendengar istilah taubatan nasuha. Nasuha itu artinya tulus. Nasuha itu artinya ikhlas. Ya, nasuha, taubatan nasuha, taubat yang tulus, yang ikhlas. Jika kemudian hubungannya dengan Allah Ta'ala itu ada 3 syaratnya. Jika hubungannya Allah Ta'ala itu syaratnya taubat ada berapa Pak RT? Di 3. Apa yang pertama? Tentunya ada tadi sudah kami singgung sebagiannya an-nadmu. Ada penyesalan. Orang salah ya nyesal dong. Itu ada menyesal, senyum-senyum. Kek ya, apa itu? Nah, satu. Yang kedua, ya ini yang berhubungan dengan Ta'ala, yaitu an la yaudah, tidak kembali lagi daripada perbuatan kesalahan tadi. Nah, paham Bu, Pak? Nah, 2. Nah, makanya tadi sudah dijelaskan juga, jika berbuat kemudian ada kerusakan yang dibuat, nah diperbaiki, apa aja ditebus. Nah, yang ketiga baru menyatakan pernyataan istighfarnya. Ini juga berhubungan dengan Allah. 3. Nah, ini Bu, Pak, jika berhubungan dengan Allah. Sedangkan jika berhubungan dengan manusia, 3 ini ditambah lagi 1, Haji Majdi. Jika pernah tak ambil barangnya, jika pernah kemudian tercoreng ngaran baiknya, minta halal dan ridhonya. Jika barangnya keambil, misalnya pernah tak ambil barangnya atau tercuri barangnya, tidak cukup ada penyesalan, nggak ngulang lagi, minta maaf tapi nggak dikembalikan. Nyamannya, ya Bambang. Misalnya pernah korupsi sana sini, nah, ulun sudah minta ampun bye, menyesal ulun, nggak ada ngulang lagi. Pian bisa nerima gitu, bisa nerima. Mobil pian sudah diambil, bisa nerima. BMW pian sudah bisa nerima, bisa kira-kira. Hah? Nah, nyamannya. Tidak bisa dikembalikan. Nah, Bu, Pak. Nah, ini syaratnya dengan, nah, contohnya kan banyak orang waya ini kadang-kadang pas lebaran kosong-kosong bro ya, kosong-kosong. Lu nyamannya kosong-kosong, kosong-kosong. Makanya kadang-kadang sering masih dia orang mengatakan sakitnya di sini, Bapak. Sakitnya di sini. Nah, itu deh. Nah, tambah sesuai dengan kadarnya kerusakan, kesalahan yang dibuat. Nah, ini paham dah. Nah, gak cukup seperti itu. Nah, ini Bu, Pak, lihat ya, sesuai dengan kemudian itu. Jika kemudian ada yang disembunyikan, dijelaskan. Jika ada kemudian tak ambil, dikembalikan. Jika ada yang dirusak, ya diganti. Gimana? Udah taubat. Bisa terima Haji Miswar. Nah, ini bau gementai kamu nyaman. Kira bisa berelaan gitu aja, nyamannya berelaan. Hanya orang habis berbuat salah ini itu, dosa ini dan itu, belum sudah taubat. Nah, ini Bu, Pak. Jelas lah kira-kira. Paham lah kira-kira. Nah, seperti itu syaratnya taubat nasuha, taubat yang tulus, taubat yang benar. Paham Bu, Pak? Paham Bu, Pak? Nah, makanya di sini pernah dikritik lawan Nabi Muhammad SAW orang-orang model seperti ini. Ada sebuah hadis Bu, Pak, Nabi Muhammad SAW bersabda, subhanallah ya, Nabi Muhammad ini luar biasa, tahu kan apa yang akan terjadi. Dan makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya, ma yantikul anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak akan kemudian terucapkan lawan sidin, kecuali itu semua wujudnya wahyu,
pemberitahuan daripada Allah Ta'ala yang diwahyukan Allah Ta'ala. Nah, jadi apa sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan kemudian urusan taubat ini, Bu, Pak? Ya, beliau bersabda, aukamaqal, ya, al-mustaghfiru bil lisani, al-musirru ala dunubi, kal muhtahzi bi rabbihi. Siapa saja orang, ya, yang kemudian fasih dia istighfarnya dengan lisannya, sementara ya tidak ada penuhi apalagi penyesalan. Limbah itu apalagi, Bu, Pak, tidak ada niat untuk tidak kembali lagi, tidak mengembalikan apa yang pernah terambil, tidak menebus apa yang pernah dirusak, tidak menjelaskan apa yang pernah disembunyikan. Nah, akan tetapi kebalikannya, al-musirru, masih ada bayangan, keinginan akan kesalahan dan dosa tadi, kal mustahzi bi rabbihi, seperti orang mengolok-ngolok, mengejek Tuhannya. Waduh, bujur apa kada? Pelecehan apa kada itu? Haji Majdi. Pelecehan itu. Nah, itu ngejek itu, ngolok-ngolok itu, menghina Tuhannya itu. Haji, lihat, Bu, Pak, berarti di sini banyak orang taubatnya bukan taubatan nasuha, enggak tulus, enggak benar, enggak ikhlas, karena masih ada keinginan, masih ada kemauan untuk sama lagi. Makanya, Bu, Pak, nah ini coba pian perhatikan lah. Nah, makanya sampai disebutkan, nah orang berbuat kesalahan dan dosa itu kan ada dua macamnya, Haji Bambang. Dan ini dipakai kaidah sama orang ahli hukum, ya. Nah, kan ini polisi tahu, ya. Kejahatan itu muncul karena dua. Memang ada sudah niat, diniatkan sudah. Profesi ini diniatkan. Ada yang kedua tidak ada niat, tapi ada kesempatan. Nah, alhamdulillah. Loh, namanya alhamdulillah gimana? Nih, Bu, lihat, Nabi sudah mengatakan ada kesempatan. Oke. Nah, ini yang dikritik Nabi, seperti orang mengolok-ngolok, mengejek Tuhannya. Nah, makanya Bang Nabi mengatakan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Nah, ini tapi ada kesempatan, inggih pun lagi. Nah, nyamannya. Jarinya apa? Rezeki nomplok jarinya. Ya Allah. Selamatan kan, bancaan. Iya, gimana ini? Pak, Bu, lihat jelasnya agama kita. Nah, itu. Nah, ini mengolok-ngolok Tuhan, itu mengejek itu. Nah, Pak. Nah, bukan taubatan nasuha. Padahal Nabi juga menjelaskan apa lagi? Wadbi sayyatal hasanata tamhuha. Iringi, sisipi dosa kamu, salah kamu, perusahaan tadi yang kamu buat. Nah, Bu, Pak, bukan kemudian ada kesempatan digawe lagi. Iringi, sisipi dengan kemudian amal kebajikan sebagai wujud penyesalanmu tadi. Tamhuha, untuk menghapuskannya. Nabi berikan contoh sama Pak RT misalnya. Misalnya ada si A pernah berbuat kesalahan mengecewakan Pak RT. Nah, pasti Pak RT tadi mengatakan sakitnya di sini. Nah, tahu-tahu, nah ini orang tahu etikat baik, memenuhi syarat taubatan nasuha. Nah, selain penyesalan tadi, memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat, artinya pernah ambil barangnya ini dan itu. Nah, langsung datang pas Pak RT, waktu itu mau sunatan anaknya. Pak RT, ampun maaf lah, minta halal, minta ridho, mun pian kada keberatan, kena kemudian kambingnya dari ulun seikung oh iya Pak RT, ampun maaf, minta halal, minta ridho namun pian kada keberatan, kena tendanya Rizki Tenda Haji Majdi, naon ulun aja nah ampun Pak RT, minta maaf nih kemudian mungkin pian akan konsumsi banyu-banyu, nah aku berapa yang perlu pian, kira-kira apa, dulu apa ndak? Oh ini baru bukan ngeblok pundaknya Pak RT kosong-kosong ya, suka mana gitu kan namanya. Nah ini
Gitu caranya. Nah, ajar Nabi nah ini untuk menghapuskannya gitu. Jelas lah kira-kira. Paham lah kira-kira. Nah, lulu langsung. Alhamdulillah ini pas sunatan akekah lagi. Nah, ada perlu nukar kambing lagi. Kan lega. Nah, alhamdulillah. Sudah. Itu Bu, Pak. Lihat Bu, Pak, gimana kita sudah memenuhi kriteria syarat-syarat taubat baik itu lawan ta'ala maupun dengan hamba-hambanya. Gimana Bu, Pak? Nah, ini caranya. Jadi kembali lagi dikatakan bahwasanya taubat amrun dati, ya sesuai dengan datnya, artinya sesuai dengan kesalahannya, sesuai dengan dosanya. Kalau disembunyikan kebenaran dijelaskan. Nah, apa yang pernah diambil atau dirusak diganti, ditebus. Gitu. Bukan kosong-kosong langsung. Nyamannya kosong-kosong. Ya tidak bisa kosong-kosong dong itu. 3 kali gol kok bilang kosong-kosong. Ya bisa masuk. Ya, bisa mesti dibilang. 3-0 kok kosong-kosong dipukuli lah bahwa wasitnya sama penonton. Lu gimana kok batal kosong-kosong? Lu gimana kosong-kosong? 3 kali kok marah sporternya. Bujur apa enggak? Hah? Turun tangan, apalagi Surabaya, bonek. No, bonek kan. Hancur semuanya nih itu. Stadion. Bujur apa enggak? Kok kosong-kosong dari mana nih kosong-kosong? Nah, ini Bu. Nah, lihat diajari logika biar lawan Allah Ta'ala. Biar cerdas kita. Nah, kada bisa amrun dati sesuai dengan datnya. Paham Bu, Pak? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, yang kedua, ulun mau menjelaskan lawan pian lagi. Nah, sebelum menjelaskan yang kedua ini, ada perkataan yang menarik lagi daripada seorang hamba Allah Ta'ala yang mulia. Wali min auliyaillah. Siapa ngaranya? Ini binian Bu, Robi'atul Adawiyah. Beliau ada mengatakan seperti ini. Istighfaruna yahtaju ila istighfarin kathir. Mohon ampun maaf kita ini, tobat ala kita ini perlu dimohonkan ampun dan maaf, perlu ditobatkan yang amat sangat banyak. Kenapa? Itu Sidin mengatakan, istighfarnya cuma dimuntung doang. Sementara pikirannya, bayangannya kayak masih ingin hinggap dengan kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat. Nah, ini perlu dimohonkan ampun lagi. Karena apa? Sama dengan mengejek Tuhannya tadi. Nah, ini Bu, Pak Sidin. La ilaha illallah Muhammadur. Nah, ini kita ini pinter drama, sinetron. Mungkin kemudian masuk drama Korea, kalah orang Korea nih. Ada kan drama drakor ya namanya, drama Korea. Kalah. Nah, settingannya aja karena gayanya menangis-nangis. Nah, keluar, nah taringnya muncul. Nah, rezeki nomplok. Nah, alhamdulillah lagi. Iya. Nah, ini perlu dimohonkan ampun dan maaf yang banyak ini. Orang model kayak ini. Ambo, Pak. Nah, karena taubat itu amrun dati, disesuaikan dengan kesalahan dan dosanya tadi, Bu, Pak. Baru diterima Allah Ta'ala. Nah, Bu, Pak. Nah, apa katanya taubat itu? Ya, taubat itu artinya apa, Bu, Pak? Ya, taubat itu artinya taba ta'ni arruju ilallah. Taubat itu Haji Bambang artinya kembali. Kembali. Nah, fa indama yatubul abdu fa wa yaudu ila rabbi taliban bil maghfirah minal isyan wad dambi. Sementara ya taubat tadi misalnya hamba mengatakan atubu ilaik ya Rabb, artinya aku kembali lawan pian ya dengan memohon pengampunan pian atas maksiat dan dosa ulun. Nah, setelah kemudian tadi sesuai dengan kapasitas atau kadar kesalahan dan dosa pernah dia buat. Ya, artinya kalau tak ambil maka ampun orang, hak orang ya dikembalikan. Apabila pernah merusak nama baiknya ya minta halal, minta ridhonya. Nah, itu Bu, Pak. Nah, wa inda mayatubu 'alallah, maka kemudian wa atubu ilaihi, kan Allah Ta'ala mengatakan wa ana tawwabur rahim fa ulaika atubu alaihim.
Aku kemudian atubu alaihim, kembali Allah Ta'ala pada mereka. Apa kembali dari Allah Ta'ala atas mereka daripada hamba-hambanya ini? Artinya Allah Ta'ala menerima taubatnya. Jelas? 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 Nah itu Pak. Jadi hamba memohon kembali pada Allah Ta'ala. Nah dengan apa tadi? Nah mohon daripada apa tadi? Makfironya setelah memenuhi syarat-syaratnya tadi yang 3. Pak, ada penyesalan. Terus bertekad bulat tidak mengulangi lagi. Nah, baru kemudian mengucapkan lafaz dengan istighfarnya. Nah, aku terima. Gitu. Tapi kalau terambil dengan kemudian urusan hamba, kada cukup di situ. Pahamlah. Kalau pernah menyembunyikan kebenaran, jelaskan. Kalau pernah diambil barangnya, kembalikan. Nah, itu. Nah, sesuai dengan kadar kesalahannya, dosanya tadi. Nah, ini Bu, Pak. Jika kau penuhi itu, aku terima taubatmu. Bukan kosong kok, lain kosong kok, lain kosong kok. Lu kan dijawab. Lain kosong, kosong kosong. Ingat Bu ya, Pak ya. Kosong, ada bisa kosong kosong. Nah, jelas. Bahkan Haji Misbar ada sebuah hadis menarik lagi. Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan taubat yang kosong-kosong ini. Nah, pernah suatu ketika beliau nyeletuk mengatakan dengan para sahabatnya, Atadruna manil muflisi min ummati? Hei para sahabatku, tahukah kalian orang yang dianggap bangkrut pailit di antara umatku? Kalau Mas Sugeng diberitahu pailit bangkrut siapa? Haji Majid, siapa orang yang dianggap bangkrut pailit? Siapa? Siapa orang bangkrut itu? Pasti mengatakan apa masih dia? Tidak punya duit kan? Tidak punya harta. Nah saat itu sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah orang yang tidak bisa dinar, dirham, wala mata. Lihat pandangannya Rasulullah Haji Bambang, banyak orang lupa. Ujar sidir orang bangkrut pailit di antara umatku, pandangan sidir lain. Yaitu orang kena di yaumul qiyamah, ahli sholat dia, ahli zakat dia, ahli puasa dia, ahli haji, bahkan amalan sunnahnya, jamaahnya, sedekahnya, sembahyang malamnya. Akan tetapi ketika dia ngerasa orang baik, penduduk surga, penghuni surga, kada taunya dia lupa urusan dengan sesama manusia. Yang pernah dia doliminya, pernah jadi korbannya. Kada taunya orang ini tinggal selangkah masuk surga, jangan diterayaki sama kawan-kawannya. Orang yang pernah jadi korbannya, ya Rob, hadang dulu. Pending dulu ya Rob. Ulun mau minta hak ulun. Ini orang dulu pernah memfitnah ulun. Ini orang pernah mengambil kemudian apa? Ampun ulun, barang ulun. Ini orang pernah menganiaya ulun. Alhasil Haji Bambang satu persatu datang digerogoti amalannya orang ini. Paham? Habis sembilan amalan dia. Limba itu masih datang pulang. Kada isi modal, dosanya dijulungkan. Nah, dosanya. Nah, bangkrut apa kada ini? Bangkrut. Kada jadi masuk surga, jadi ditarik masuk neraka. Ini bangkrut. Nah, ini karena apa? Tidak memenuhi kriteria taubatan nasuh. Nah, ini makanya kalau dengan manusia, makanya Nabi langsung berteriak. Siapa saja atas dirinya ada madlama li ahihi, pada saudaranya, artinya sama orang-orang beriman ini, falyatahilha, hendaklah minta halalnya, ridhonya. Sebelum datang hari, kada ada lagi dinar dirham, yang ada apa? Berhurupan amal yang berbau pahala dengan dosa. Jelas Bu, Pak? Habis hati-hati. Nah ini Pak. Jadi kada bisa kosong kok. Kada ada istilah kosong kok. Nah, jadi karena itu apa? Amrun dati. Ya, sesuai dengan datnya. Paham Bu, Pak? Nah jadi artinya Allah Ta'ala atubu alaihim itu aku terima jika kemudian memenuhi kriteria syaratnya taubatan nasuha tadi. Dengan demikian Bu, Pak, ini marhala tingkatan taubat itu ada 3.
Yang pertama al-marhatalul ula, ya. Jadi taubat itu ada 3 tingkatan. Pertama, annallah syarra'a taubah. Allah Ta'ala mensyariatkan taubat. Menentukan adanya taubat. Kenapa Bu, Pak? Karena tidak ada manusia yang maksum. Tahu maksum? Terjaga daripada bujuk rayu hawa nafsunya. Terjaga daripada sifat dupanya. Bener apa enggak? Kenapa disebut insan? Insan dari kata ansa yunsi. Di anna makhlul khata' wa nisyan. Tempatnya lupa dan salah. Kenapa Haji Bambang sering lupa dan salah? Karena manusia punya tadi nafsu, ada emosi, ada buru-buru. Nah, ada setan lagi yang sudah janji akan goda sampai ruh ini meninggalkan jasad sampai matahari terbit sebelah barat. Nah, ini. Makanya dibuka pintu tobat. Bukan kemudian nanti Allah Ta'ala mengampuni. Nah, ini bungul ini. Bukan itu. Akhirnya berarti, oh ada taubat berarti Allah Ta'ala ngasih kesempatan maksiat. Bungulnya, bukan itu bro. Yang manusia ini kadang ada yang sempurna, ada yang nah dibuka. Supaya apa? Mas Didi? Supaya kada patah dan putus asa. Mungkin kada ada ditutup Haji Bambang. Tambah frustasi, kada dituan. Kada ada buka pintu taubat. Nah sudah hancur-hancuran sudah. Habis. Nah itu. Dengan demikian tujuannya apa? Dengan dibukanya disyariatkannya taubat ini supaya sang hamba mengakui, insaf, sadar akan kesalahan dan dosanya tadi. Itu tujuannya. Bukan ini sebagai pintu untuk tambah maksiat, bukan. Supaya nggak perlu ada itu, mengakui, menyadari nah ada penyesalan. Makanya syaratnya tadi pertama menyesal. Pahamlah, janji gak ada ngulangi lagi. Nah itu bro, ini kadang orang akal-akan. Nah, Allah Ta'ala mensyariatkan taubat, nah berarti kita ada peluang. Nah ini orang ahli hukum ini, cari peluang. Nah kadang mengerti jelasnya. Nah kalau ngaji kan tahu. Nah ini, itu hikmahnya, ya. Paham lah kira-kira. Nah ini pertama. Yang kedua, ya maunya Allah Ta'ala, ya apa? An yatubal abdu, hamba tadi dibuka disyariatkan taubat, nah ambil kesempatan kalau berbuat salah, minta Allah Ta'ala kembali sama Ta'ala. Tabarinya nih taubatnya kembali, bukan namanya jauh, bukan frustasi, bukan depresi, bukan semau nanti dengan diri. Nah semau gue jangan. Nah itu kembali. Nah itu ambo Pak. Nah 2. Yang ketiga, jika dilakukan ini an yaqbalallahu taubata, Allah Ta'ala akan terima itu taubat. Bisa dipahami Bu, Pak? Bisa dipahami Bu, Pak? La ilaha illallah. Bu, Pak, makanya pian ketahui di dalam syariat kita kan ada kemudian hukum itu Bu, Pak, yang kemudian dibuat lawan Allah Ta'ala. Ada kemudian hukumannya itu dilaksanakan di depan masyarakat. Ada kemudian cukup antara kita sama Allah Ta'ala. Nah ya. Apa yang kemudian yang dinampakkan hukum di eksekusi di hadapan masyarakat? Seperti zina. Nah apalagi sudah ada saksinya kan harus 4. Nah tujuannya apa itu Haji Bambang? Efek jerah. Dia berani nampakkan kesalahannya, dosanya, berani dia menerima hukumannya. Itu. Karena apa? Jika kemudian perbuatan yang sampai nampak ini, lah berarti apa? Bisa mengundang orang. Paham gak ada? Nah orang dia bisa niru. Nah kasih pembelajaran hukuman terang-terangan supaya kapok, juri. Nah teksturnya saya tahu. Bunuh orang dikisos juga. Nah ini nasibnya kan kalau bunuh. Loh Bu, Pak itu Islam. Makanya dikatakan Haji Miswar bahwasanya jika dilaksanakan kisos tadi hayat, bisa timbul kehidupan. Apa loh? Dibunuh kok gitu. Artinya timbul kehidupan yang sempurna, yang normal. Itu efek jerah tadi. Takut orang, hati-hati. Mungkin kayak gitu. Nah itu tadi. Yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
oligarki jarinya. Nah itu. Bisa. Nah ini Bu Islam. Coba pian perhatikan negara yang paling aman. Coba Saudi itu Bu, kalau sembahyang, nah Bu Pak, nggak usah digembok, nggak ada polisinya, kasih kayunya. Nah, Amerika katanya canggih, wah, takut macam-macam. Ayo kamu, berani kamu. Nah ini Bu Pak, jelas lah kira-kira. Nah itu, ini malah makani orang berapa juta di penjara. Mana masuk penjara tambah pinter ya. Besuhu lawan kemudian yang lebih ahli lagi. Nah ini. Lihat Bu, Pak. Makanya ta'ala hayat. Timbul kehidupan. Nanti ketika mau dilaksanakan eksekusi, kada manusiawi. Jadinya kan gitu. Ini kemudian apa melanggar HAM. Loh, kok kada dipikirkan orang yang pernah jadi korban? Loh, kada ditanyai. Kan kada adil ini. Bener apa enggak? Bener apa enggak Berdi? Loh, mana ini? Gimana? Yang pernah jadi korbannya asusila perzinaan, yang pernah terbunuh lah, nggak ditakoni. Nah, itu hak asasi, itu manusiawi itu. Nggak melanggar HAM kah? Yang pernah jadi korban itu, Jibam. Kalau mau takon, no HAM-nya kok yang, nah ini, no si pelakunya diberikan, no yang korbannya, ada bisi hak kah itu? Hah? Ada bisi HAM kah itu? Nah ini Bu, lihat Bu agama kita. Nah ini tujuannya, nih hikmahnya lah. Nah, paham Pak? Disesuaikan. Nah kalau kemudian sembunyi-sembunyi ini dan itu dosanya tidak terang-terangan ya cukup. Tidak usah kemudian dihukum secara publik. Tapi kesalahannya publik juga. Supaya apa? Nah, tidak terulang kembali. Itu tujuannya Bu. Misalnya ada hukum cambuk seperti orang menuduh orang berzina, ada dalam Islam. Nah tujuannya seperti itu Ji Bambang, ngerti lah. Nah jangan terulang kembali. Nah ini subhanallah Bu, Pak, hebat kan agama kita ini Bu, mungkin tahu lah, luar biasa. Nah, kecuali ya Allah Ta'ala ya innalladzina kafaru, kecuali mereka yang kemudian dalam kekufurannya, wa matu, tetap dengan kekufuran dia mereka mati, wahum kufarun, tetap dalam kemudian kekufurannya jadi kufar, ulaika alaihim laknatullah, ya maka mereka ini Bu Pak ya, innalladzina kafaru wa matu, ya kecuali mereka yang apa kafaru billah, ya yang mengkufuri Allah Ta'ala, wastamarru alal kufur, dan terus menerus mereka dalam kekufurannya, hatta dahamahum al maut, sampai kemudian datang kematian, wahum ala tilkal hala, sementara keadaan mereka seperti itu, tidak ada taubat, nah tidak ada minta ampun dan maaf, maka orang seperti ini ulaika alaihim laknatullah, maka kemudian orang seperti ini akan mendapatkan laknat Allah wal malaika, dan para malaikat, wan nasi ajmain, akan dikutuk Allah Ta'ala dan para malaikatnya dan semua penghuni bumi semuanya. Itu tafsirnya Bu. Bu, nih wan nasi ajmain ya. Tidak cukup di situ ya. Semua manusia akan mengkutuknya karena apa Bu Pak? Merasakan dampak keburukannya ya, kena limbahnya. Bahkan tadi sudah kita katakan, bahkan di antara mereka sendiri akan saling mengikut, yang mereka ada konspirasi daripada kejahatan dan dosa tadi di yaumul qiyamah, saling tarik menarik, saling tuduh menuduh. Ini gara-gara Ikam, ini kan pikirannya Ikam, ini konspirasinya Ikam, akan terus. Paham Pak? Nah ini artinya wanas ajmain, akan dapat kutukan dan siksa mereka di yaumul qiyamah, semuanya kena ya. Khalidina fiha. Nah, bahkan tidak cukup di situ, Allah Ta'ala katakan mereka akan abadi di dalamnya. Abadi di sini apa Bu Pak? Dalam laknat dan siksa. Nah, Bu Pak. Nah, la yukhafiful adab, tidak diringankan ya adab mereka, walahum yundurun, mereka bahkan tidak dilihat insyaallah
tafsirnya kita akan bahas di pertemuan akan datang. Jadi kecuali mereka tadi yang tetap dalam mati kekufuran, ya. Nah, maka laknat itu tidak terangkat daripada Ta'ala, begitu pula para malaikatnya dan semua manusia. Dan tidak cukup di situ, Allah Ta'ala akan menambah apa lagi? Khalidina fiha. Mereka ya akan abadi ya di dalam apa? Adabnya Allah Ta'ala, kutukan Allah Ta'ala, bahkan tidak diringankan itu adab, bahkan tidak dilihat karena Allah Ta'ala di yaumul qiyamah. Insyaallah untuk penjelasan detailnya kita insyaallah akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal